Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, perkenalkan nama saya Leluna Sasmita, NIM 24416-25520 dari kelas IF24A. Izinkan saya mempresentasikan materi terkait struktur data. Sebelumnya, apa itu struktur data? Struktur data adalah cara untuk menyimpan, mengorganisir, dan mengolah data agar menjadi lebih efisien. Dan di video ini saya akan membahas beberapa materi terkait struktur data yang diantaranya ada array, hashmap, string, dan cube. Yang pertama adalah array. Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan elemen dengan tipe data yang sama. Setiap elemen dalam array memiliki posisi yang disebut indeks yang digunakan untuk mengakses dan memanipulasi nilai elemen tersebut. Ada 3 hal yang mendeklarasikan array. Ada tipe data, nama variabel array, dan juga indeks array dari 0 sampai n atau panjang data tersebut. Lalu ada fitur operasi array. Yang pertama ada append, menambahkan elemen di akhir list, terus insert, menambahkan elemen pada indeks tertentu, pop, mengeluarkan elemen pada list akhir atau pada indeks tertentu, remove, menghapus elemen dengan nilai yang ditentukan, reverse, membalik urutan list, dan sort, mengurutkan list. Lalu di sini ada deklarasi array. Deklarasi array ini merupakan yang ada 3 hal yang harus kita ingat tadi, ada yang namanya tipe data, nama variabel array, dan indeksnya. Nah, kita di sini harus ingat ketiga itu untuk mendeklarasikan array. Di sini ada namanya, nama variabel array itu nomor, dan ini isinya. Lalu juga di sini ada variabel huruf, dan ini isinya adalah string, tipe data string. Kalau yang nomor ini tipe data integer, tipe datanya. Dan untuk nama variabel ini bisa menggunakan apapun selagi tidak melanggar peraturan dari bahasa pemrograman tersebut. Kalau aku kan ini pakai Python, jadi boleh-boleh aja, asal nggak melanggar atau tidak menggunakan sintaks yang ada sebagai nama variabel. Dan untuk mengetahui isi dari array tersebut, kita cukup pakai sintaks print, terus dalam kurung manggil variabelnya, variabel nomor arraynya, kayak print dalam kurung nomor, print dalam kurung huruf, nanti dia akan mencetak kembali apa yang isi dalam array tersebut, seperti ini outputnya. Dan contoh yang lainnya ada. Dan ini contoh untuk yang lainnya, aku ngasih contoh beberapa tentang array. Ini adalah untuk inisialisasi dari array itu sendiri. Kita punya di sini yang namanya variabelnya numbers, dan isinya ada 10, 20, 30, 40, 50. Dan ini untuk mengakses elemen array kita cukup hanya menulis indeksnya saja. Untuk elemen pertama kita perlu tulis nama variabelnya dan juga tentu indeksnya. Indeks itu dari 0 sampai panjang datanya ya, selalu dari 0. Dan untuk mengakses elemen terakhir kita juga sama, hanya untuk menulis indeksnya saja. Mau indeks berapapun, mau elemen berapapun, kita hanya perlu mengakses indeksnya saja. Terus ada number append untuk menambahkan elemen di akhir list, number append 60. Terus ada numbers remove untuk menghapus nomor 30 yang ada pada array yang ini. Terus ini iterasi untuk mencetak keseluruhan isi dari array. Contohnya jika di running akan seperti ini. Kalau di running akan seperti ini. Elemen pertama ada 10, elemen terakhir 50, array setelah penambahan elemen terdapat penambahan elemen 60 di akhir, terus array setelah penghapusan elemen karena yang dihapus 30 jadi 30-nya hilang. Terus ini adalah pencetakan seluruh isi elemen yang ada pada array. Itu jadi seperti itu kurang lebih array. Selanjutnya ke materi selanjutnya. Lalu untuk materi selanjutnya adalah hashmap. Hashmap adalah sebuah struktur data yang menyimpan key dan value dalam data secara bersamaan. Dan konsep dari hashmap adalah key sebagai identifier atau identitas data, value data yang disimpan, hash fungsi untuk mengubah value menjadi indeks, dan collision adalah dua value yang menghasilkan indeks yang sama. Terus di sini ada deklarasi hashmap pada Python. Contohnya kita ingin membuat dictionary phone book atau telepon buku, yang seperti kita tahu kan telepon buku kan
kita memerlukan yang namanya nama dan juga nomor handphone sebagai value-nya. Jadi di sini ada namanya Alia dan value-nya ya nomor dia itu sendiri. Untuk mengakses data kita perlu dengan key-nya saja, seperti print terus memanggil nama dictionary-nya, lalu nama key-nya. Outputnya akan memanggil value-nya, akan memprint value-nya. Terus ada mengatasi collision pada hash map menggunakan replacement. Jadi replacement ini dia akan mengganti key yang lama dengan key yang baru, asalnya indeksnya itu udah diisi gitu, jadi diganti dengan key yang baru. Di sini kita membuat yang namanya simple hash, yang dimana kita inisialisasi total ini menjadi 0, terus for char in key, untuk karakter di key akan ditotalkan dengan disum dengan total, lalu masing-masing dari char akan ditotal dengan isi nilai dari masing-masing karakter, lalu return total di modulus size. Nah, yang inilah akan menjadi indeks key-nya itu. Contohnya baru apel akan menghasilkan indeks 8. Begitu juga kota gitu. Jadi si kota ini bakal nimpa si key apel tadi. Terus juga hal yang sama pada buah apel dan kota besar. Karena buah apel dia masuk duluan, tiba-tiba kota besar ini indeksnya 8 juga. Jadi dia menimpa isi si indeks 8 ini yang buah apel tadi, jadi pindah isinya jadi kota besar gitu. Jadi kalau misalkan kita panggil nih hash table indeks 8, outputnya kota besar bukan 2 atau buah apel, jadi yang terbaru gitu. Nah, menghitung posisi indeks berdasarkan karakter menggunakan ASCII gitu. Di sini kita untuk menghitung key banana diantaranya mempunyai karakter B, A, N, A, dan masing-masing dari karakter itu juga memiliki nilai tersendiri, kayak B 98, A 97, begitu seterusnya. Melon juga sama gitu. Jadi simple hash-nya karakter si banana ini akan disum, lalu di modulus size indeksnya 9, dan masing-masing dari banana dan melon juga dia menghasilkan sama indeks yang 9. Lalu kalau misalkan si banana ini masuk duluan, tiba-tiba si melon datang, maka si banana ini akan digantikan posisinya oleh si melon gitu. Terus di sini ada ASCII. ASCII itu apa sih sebenarnya? ASCII adalah standar pengodean karakter yang digunakan untuk merepresentasikan teks dalam komputer dan perangkat elektronik. Setiap karakter dalam ASCII memiliki nilai numerik yang sesuai yang memungkinkan komputer untuk memahami dan memproses teks dalam bentuk biner gitu. Jadi semua karakter ini ada kodenya teman-teman, dari 1 sampai 129 gitu. Dan materi selanjutnya adalah string. String atau tumpukan berprinsip LIFO, last in first out, yang berarti elemen yang terakhir masuk akan menjadi elemen yang pertama kali keluar. Sebagai gambaran gini, aku di sini punya ilustrasi. Jadi anggaplah yang biru ini dia udah yang pertama duluan masuk. Nah, yang si abu ini dia elemen yang terakhir kali masuk. Nah, otomatis kalau kita mau mengeluarkan elemen atau mengeluarkan elemen itu ya benar, kita kalau prinsipnya string, jadi elemen yang terakhir masuk adalah elemen yang pertama kali keluar. Jadi begitu seterusnya sampai elemen yang pertama kali dimasukkan. Itu teman-teman. Jadi ini elemen yang terakhir kali masuk dia keluar. Begitu seterusnya. Elemen yang terakhir kali masuk dia pertama kali keluar. Elemen yang yang terakhir kali masuk dia yang pertama kali keluar gitu. Jadi kayak tumpukan gitu. Ibarat mungkin kayak di ini kita punya suatu tumpukan baju. Kan kita selalu ngambil yang paling atas kan, meskipun yang pertama kali yang masuk tuh dia berada di tumpukan bawah. Ibaratnya seperti itu teman-teman. Meskipun di real life-nya kita ngambil baju itu nggak mungkin satu-satu karena lama gitu kan. Ibaratnya kalau di string dia analoginya seperti itu. Lalu ada fitur string, ada pop untuk mengeluarkan elemen paling atas, ada push untuk memasukkan elemen atau data paling atas, ada pick untuk melihat elemen paling atas atau keseluruhan elemen yang ada. Lalu ada implementasi string pada Python. Di sini ada kita membuat kelas string terlebih dahulu, terus ada fungsi init,
Terus ada fungsi push untuk memasukkan elemen baru tadi, self items, append items. Terus ada pop untuk mengeluarkan isi string paling atas. Jika si stringnya ini dia ada isinya ada atau tidak kosong, if not self is empty, berarti dia mengeluarkan elemen yang paling atas. Kalau misalkan dia nggak ada, dia akan menampilkan string kosong tidak bisa di pop, artinya tidak ada yang bisa dikeluarkan karena stringnya kosong gitu. Terus ada pick untuk melihat isi data dari string di elemen paling atas atau keseluruhan datanya, itu tergantung kebutuhan teman-teman dari sekalian. Mungkin aku di sini dicontohinnya for in item berarti untuk keseluruhannya. If not self is empty, kalau misalkan ini yang nggak kosong, string yang nggak kosong, dia akan mengiterasi untuk memprint keseluruhan isi itemnya. Jadi isi dalam string itu akan di print, akan bukan dikeluarkan, akan ditampilkan gitu, begitu. Kalau nggak ada string kosong, tidak ada yang di pick, artinya yang string kosong tidak ada yang bisa dilihat datanya gitu. Lalu ini contoh penggunaannya, ada string untuk dibedakan ya, sebagai variabel untuk memanggil string si kelas tadi. Lalu ada string push untuk memasukkan data 2, memasukkan data 0, memasukkan data 5. Terus ada string pop untuk mengeluarkan data elemen paling atas, dan pick untuk melihat keseluruhan isi datanya. Lalu ini ada push 2, 0, 5. Lalu pop 5 berarti bisa diilustrasikan bahwa 5 itu data yang paling atas. Lalu ada melihat data, sisanya tinggal 2 dan 0, berarti sekarang adalah data yang paling teratas adalah 0. Gitu teman-teman. Lalu materi selanjutnya adalah queue. Queue atau antrean merupakan sekumpulan data yang mengalami penambahan data elemen melalui dua sisi. Elemen diinputkan melalui belakang, rear atau tail, dan penghapusan melalui depan, front atau head. Queue atau antri menggunakan prinsip FIFO, first in first out, adalah yang pertama masuk, yang pertama keluar. Sebagai ilustrasi di kehidupan kita sehari-hari adalah contohnya teman-teman kalian adalah mengantri di kasir minimarket. Kan biasanya orang yang pertama kali masuk ke dalam kasir adalah orang yang pertama kali keluar kan. Nah, seperti itulah kurang lebih analoginya. Juga di sini punya ada ilustrasinya, ilustrasi queue. Kita untuk menambahkan data 3 masuk ke dalam antrian, lalu mendapatkan data 4 masuk ke dalam antrian, begitu seterusnya dengan 7, 2, dan 8 sebagai angka terakhir yang masuk nih. Untuk mengeluarkan angka yang ada dalam antrian ini, kita perlu menginisialisasi pop 0, yang dimana 0 ini adalah indeks dari antrian tersebut, yang dimana 3 keluar karena dia berada dalam indeks 0. Jadi kesimpulannya adalah 3 adalah sebagai data yang pertama masuk dan data yang pertama keluar. Gitu teman-teman. Terus di sini ada fitur queue. Fitur-fitur di sini adalah ada enqueue sebagai menambahkan elemen ke dalam antrian. Lalu ada dequeue mengeluarkan elemen paling pertama dalam antrian, dan ada size. Size adalah ukuran panjang antrian. Lalu di sini ada implementasi queue dalam Python. Kita buat class queue-nya dulu, terus fungsi init, terus ada fungsi isEmpty ini untuk menanyakan kalau misalkan si queue-nya ini kosong atau enggak gitu. Terus ada fungsi enqueue untuk menambahkan data. Ada fungsi dequeue untuk mengeluarkan data yang di indeks 0 atau yang paling depan, data yang paling depan gitu. Kalau nggak ada ya dia nggak akan nampilin apa-apa atau print queue-nya kosong. Terus ada pick self. Pick ini untuk melihat data, aku lupa mention tadi ya, pick itu untuk melihat keseluruhan data. Jika si datanya nggak kosong, dia akan memprint data yang paling depan atau elemen yang paling depan di indeks 0. Itu kalau nggak ada ya kosong seperti biasa.
tidak ada yang pick, Q kosong, misalkan gitu. Ini ada fungsi size untuk panjang dari Q tersebut gitu teman-teman. Terus ada ini contoh penggunaannya. Key kita inisialis sebagai thank you, terus ada key and Q data A, data B, data C untuk memasukkan data ini. Terus ini display untuk ini emang gak ada di sini tapi hampir sama definisinya kayak pick untuk melihat keseluruhan isi data. Terus ada print Q, DQ untuk mengeluarkan paling depan gitu ya, untuk mengeluarkan elemen paling depan yang ada di indeks 0. Terus ini kita melihat keseluruhan isi datanya setelah ada yang dikeluarkan satu. Hasil outputnya akan seperti ini. Dan hasil outputnya akan seperti ini. Isi Q-nya sebelum yang ada di DQ adalah A, B, dan C. Setelah ada yang di DQ, dikeluarkan A dikeluarkan, jadi sisa Q-nya hanya ada B dan C. Seperti itu teman-teman. Sekian presentasi mengenai materi struktur data ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.